kas kecil adalah cara untuk memastikan uang yang ada di kas kecil sesuai dengan yang tercatat. Jika ada selisih, berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, cek saldo. Yang kedua, periksa pengeluaran. Yang ketiga, perbaiki catatan. Dan keempat, tingkatkan pengawasan. Perhitungan basic saldo dana kas kecil adalah proses menghitung secara langsung jumlah uang tunai yang ada di kas kecil untuk memastikan kesesuaiannya dengan catatan akuntansi. Proses ini bertujuan untuk mengontrol dan memastikan akurasi pencatatan keuangan kas kecil. Analisis selisih kas kecil adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi penyebab perbedaan antara saldo kas kecil yang tercatat dengan saldo uang tunai yang ada secara fisik. Tujuannya adalah untuk menemukan akar masalah dan memastikan akurasi pengelolaan kas kecil. Agis, sudah saatnya kita periksa laporan keuangan kas kecil bulan ini. Ada apa dengan dana yang kita kelola? Ada yang janggal? Tidak ada yang janggal, Laila. Semua sudah tercatat dengan benar sesuai dengan yang direncanakan. Tapi Agis, ini kok ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran kita. Misalnya untuk pengadaan alat kantor yang kita tidak sepakati sebelumnya. Iya, ini ada. Di sini tertulis ada pengeluaran 1 juta, tapi tidak ada yang detail barang yang dibeli. Harusnya ada bukti dan pencatatan yang jelaskan. Oh, itu hanya biaya tambahan yang terpaksa saya keluarkan untuk membeli beberapa peralatan yang sangat mendesak, tapi saya pastikan pengeluaran itu sangat penting dan harus segera dilakukan. Tapi, bukankah kita sudah menyepakati anggaran untuk peralatan tersebut, Agis? Kenapa kamu mengeluarkan dana yang tidak disetujui? Menutupi kekurangan, laporan ini tidak transparan. Kalau ada kekurangan, kenapa tidak memberitahu kami saja? Lihat Agis, selain itu ada pengeluaran untuk makan bersama yang nominalnya lebih besar dari yang direncanakan. Tidak ada bukti atau nota di sini. Seharusnya dicatat dengan jelas. Semuanya sudah saya rapikan di laporan ini. Saya hanya menambah sedikit pengeluaran untuk menutupi beberapa kekurangan. Tidak perlu dipermasalahkan. Agis, kita sudah sepakat untuk transparan dalam pengelolaan dana ini. Kenapa kamu tidak terbuka saja? Ini malah akan menjadi masalah yang lebih besar. Ini tidak bisa dibiarkan, Agis. Kalau ada kekurangan, kita harus jujur dan mencari solusinya bersama. Tidak bisa memanipulasi laporan seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Menurut saya itu penting. Kalau kita saling menerima hal seperti ini, kita akan kesulitan bekerja sama. Saya ragu jika laporannya tidak sesuai. Kita semua bisa terkena salah. Saya hanya mencoba menutupi beberapa kesalahan kecil dengan cara ini. Saya benar-benar menyesal, teman-teman. Saya hanya terlalu takut dan saya tidak tahu harus bagaimana. Saya janji saya tidak akan mengulangi lagi. Kita bisa perbaiki bersama-sama. Kita semua di sini untuk saling membantu, Agis. Tapi kita harus jujur, karena hanya dengan itu kita bisa memperbaiki keadaan ini. Sekarang, mari kita periksa semuanya dan pastikan semuanya sudah benar. Tidak ada yang sempurna, Agis. Yang penting kita berkomitmen untuk lebih hati-hati ke depannya. Semua orang bisa salah, tapi yang penting adalah bagaimana kita memperbaikinya. Ayo kita selesaikan ini bersama-sama. Untuk mencegah pemalsuan laporan keuangan seperti yang dilakukan Agis, langkah-langkah berikut dapat diterapkan. 1. Transparansi pengelolaan keuangan. Agis seharusnya terbuka tentang kekurangan dana dan segera melaporkannya ke tim tanpa menutupi masalah dengan laporan palsu. 2. Penyusunan laporan yang teliti. Setiap pengeluaran harus dicatat dengan bukti yang jelas dan pengeluaran tak terduga harus dibahas dan disetujui bersama tim. 3. Evaluasi rutin saldo kas kecil. Lakukan pemeriksaan rutin terhadap kas kecil untuk mendeteksi ketidaksesuaian sejak awal.
awal sebelum masalah semakin besar. 4. Sistem kontrol keuangan yang ketat. Pisahkan tugas antara pencatatan dan pemeriksaan untuk menghindari kecurangan, serta gunakan tanda tangan atau persetujuan untuk setiap pengeluaran besar. 5. Pelatihan dan edukasi keuangan. Berikan pelatihan agar seluruh tim memahami pentingnya integritas dalam pengelolaan dana dan dampak pemalsuan laporan. 6. Membangun kepercayaan dan komunikasi terbuka. Ciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka sehingga anggota tim merasa aman untuk mengungkapkan masalah tanpa takut dihukum. Dengan langkah-langkah ini, pemalsuan laporan keuangan bisa dihindari dan pengelolaan kas kecil akan lebih transparan serta akuntabel.